Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kembali kita berjumpa di pagi yang berbahagia saat ini, di hari Minggu yang kudus. Kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 22 ayat kedua. Demikian firman-Nya. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Mengajak kepada kita untuk memiliki iman yang tangguh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita pasti mengetahui cerita tentang Abraham yang hendak menyembelih anak satu-satunya dan yang sangat dikasihinya, Ishak, untuk dijadikan korban persembahan kepada Allah. Mengapa ia sampai dapat melakukan hal itu? Karena Allah sendiri yang memintanya, dan sebagai hamba Allah yang taat adalah suatu keharusan hal tersebut dilakukannya. Kemudian kita pun tahu bagaimana akhirnya Allah sendiri yang menggantikannya dengan memberi hewan korban sebagai persembahan. Dan Abraham dapat bernafas dengan lega karena anaknya tidak jadi mati sebagai korban persembahan. Tetapi apakah kita tahu bagaimana perjuangan yang terjadi di dalam hatinya untuk mengambil keputusan itu? Pergumulannya pasti sangat berat dan waktunya untuk membuat keputusan pun sangat sempit. Di tengah keterdesakannya, Abraham tidak pernah berpaling dari Allah. Keputusan yang diambilnya pun tidak terlepas dari imannya kepada Allah. Sehingga dengan segenap hati, ia mau menyerahkan anaknya yang dikasihi kepada Allah. Inilah cermin iman dan ketaatan yang tanpa syarat, serta menempatkan rancangannya di atas kepentingan dirinya. Abraham dapat melakukan itu karena ia tahu bahwa Allah yang dia percayakan imannya adalah Allah yang penuh kasih dan bertanggung jawab. Saudara dapat melihat hal yang sangat besar dari apa yang dilakukan oleh Abraham. Imannya yang begitu besar telah memberikan kemenangan yang sangat indah, dan itu menyenangkan hati Allah. Refleksi dari apa yang dilakukannya terhadap kehidupan sekarang tentu masih tetap relevan, sebab ketangguhan imannya telah memberikan pelajaran yang berarti bagi kita di dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita harus melakukan sesuatu yang sesuai dengan perintahnya, kerap kali kita tergoda untuk menolaknya, sebab kita mengandalkan pikiran kita, dan semua itu kita pikir sangat tidak masuk akal. Namun kita tidak mengerti sebenarnya tentang apa yang kita pikirkan. Logika yang dipakai manusia sungguh sangat terbatas. Jadi alangkah naifnya bila kita mulai membandingkan pemikiran kita dengan rancangan yang Allah buat di dalam kehidupan kita. Ketangguhan iman yang dimiliki Abraham hendaknya juga kita miliki. Iman yang tangguh adalah iman yang penuh ketaatan yang tanpa syarat, bertumbuh dan lebih mengutamakan perintah-perintahnya di atas segala kepentingan diri kita. Mari Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan meneladani ketaatan dan kepolosan Ishak. Dan karena ketaatan itu adalah kunci mencapai suatu keberhasilan dalam memenuhi panggilan Allah. Mari kita imani bahwa iman yang tangguh adalah iman yang penuh ketaatan yang tanpa syarat. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang empunya kehidupan ini.
Di pagi yang berbahagia di hari Minggu yang kudus ini, kami datang menghampiri Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan kami sungguh amat baik. Ya Tuhan, kami datang berdoa kepadamu untuk semua jemaat-Mu. Mari Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kehidupan rumah tangga. Berkati anak cucu jemaat-Mu mulai dari yang kecil hingga yang sudah dewasa, dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, dalam berbagai tugas tanggung jawab. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang mencari lapangan pekerjaan. Tuhan buka jalan sehingga mereka memperoleh lapangan pekerjaan yang baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di surga, kami datang berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit, yang sementara isoman di rumah, pun juga berbagai sakit penyakit yang dialami oleh saudara-saudara kami. Tuhan, mari sembuhkan mereka. Kami percaya bahwa Engkaulah yang akan menyembuhkan dari sakit yang dialami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Yang berada di dalam pergumulan yang berkepanjangan, Tuhan, Engkau datang menyapa mereka. Keluarkan dari setiap pergumulan yang dialami. Jadikan kami sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Ya Tuhan kekasih kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan berkati sukacita mereka, sempurnakan hanya di dalam Engkau saja. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di berbagai tempat yang jauh maupun dekat dari jemaat-Mu di Jemaat Ebenezer. Tuhan kiranya menyatukan hati mereka setiap saat di dalam doa kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, kami datang berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan berkati, Tuhan begitu mencekamnya keadaan yang kami alami Tuhan, begitu mengkhawatirkannya karena virus corona. Kami mohon Tuhan datang memulihkan bangsa kami ini. Tuhan memberkati pemerintah kami dalam mengupayakan pemulihan virus corona. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya satu saat virus corona ini boleh hilang dari muka bumi ini, dari bumi Indonesia ini Tuhan. Ya Bapa di surga, kami datang berdoa kepadamu, kiranya hari Minggu yang kudus ini Tuhan berkati kami semua di dalam melakukan berbagai aktivitas kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Dengarkan doa permohonan dan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam kasih dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.